Umi, kamu tahu gak, nutrisi dalam sayuran tidak hanya dilihat dari kandungan vitamin atau mineral, tetapi juga dari sifatnya, rasa, dan efeknya terhadap organ internal. Papa tahu gak, nutrisi dalam sayuran atau daging bukan hanya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya akan coba mengangkat tema kali ini dengan judul Dasar Teori yang dapat menentukan sifat dan rasa tumbuhan, sayur, dan juga hewan. Judul ini memang sedikit panjang, supaya tidak salah dalam pemahamannya. Karena kanal ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, sebelum kita masuk ke topik ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini pada semua orang, agar video ini terus berkembang, kanal ini terus bermanfaat bagi penonton. Pengobatan tradisional Cina memandang sayuran sebagai sumber nutrisi alami yang mendukung keseimbangan energi tubuh. Di mana di sini terdapat yin dan yang, dan juga wuxing atau 5 elemen seperti kayu, api, tanah, logam, dan air. Nutrisi dalam sayuran tidak hanya dilihat dari kandungan vitamin atau mineral, tetapi juga dari sifatnya, seperti apakah dia panas, ataukah dia dingin, atau justru dia netral. Terus rasa seperti rasa pahit, rasa manis, rasa asam, rasa pedas, rasa asin, dan efeknya terhadap organ dalam tubuh kita setelah kita makan. Pengolahan sayuran bertujuan mempertahankan atau meningkatkan manfaat nutrisi ini, sambil menghindari hilangnya energi dan esensi dari makanan tersebut. Berikut ini satu contoh kebiasaan, dan ini sering terjadi pada masyarakat kita. Tentunya dalam hal mengolah makanan, terutama berbahan sayur-sayuran, dengan tujuan menjaga berat tubuh atau dengan alasan untuk menjaga kesehatan. Contoh sederhananya seperti ini. Seseorang tubuhnya tergolong lebih dominan bersifat dingin. Lalu kita akan berikan makanan yang bersifat dingin pula, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran tertentu ya, buah-buahan tertentu, sayur-sayuran tertentu yang kebanyakannya lebih condong ke arah dingin. Maka apa yang terjadi pada orang tersebut? Maka bisa kita bayangkan efek tindakan tersebut. Panas tubuhnya sebagai penggerak aktivitas organ dalam akan mengalami pelemahan atau melemah. Panasnya akan terus ditutup oleh dingin dan akhirnya panasnya melemah. Dan jika ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan membuat kondisi semakin memburuk. Nafsu makan akan hilang, persendian terasa nyeri, karena adanya penyumbatan dingin tadi, terus ada penumpukan cairan di bawah kulit, seperti odem. Karena dingin sifatnya menghambat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dasar teori yang dapat menentukan sifat dan rasa sayuran, ikan-ikanan, daging-dagingan, dan sebagainya? Untuk dapat mengklasifikasikan sifat suatu objek maupun benda, termasuk sayur-sayuran, daging, ikan, dan lainnya, maka kita tidak bisa melihat semua ini secara kasat mata saja. Jika itu yang kita lakukan, maka kita akan terkecoh dalam menetapkan sifat makanan pada tubuh yang membutuhkannya. Untuk menghindari kesalahan tersebut, perlulah kita mempelajari dan memahami
teori-teori pengurai yang terdiri dari teori-teori utama dan teori turunannya yang akan membantu menentukan dan menetapkan sifat dan rasa. Dan ini menjadi acuannya para pengobat klasik hingga saat ini. Atau bisa juga kita melihat berdasarkan tabel-tabel yang sudah terbentuk, di mana di situ sudah tertera sifat dan rasa. Kita hanya melihat tabel, terus berpandu pada tabel tersebut. Dan tabel-tabel itu memang langka, tapi bisa kita temui di dalam buku-buku tertentu, khususnya buku-buku klasik, seperti salah satu hukum dalam teori Yin Yang, yang menjelaskan dua unsur sifat berlawanan dan tidak absolut. Pada situasi dan kondisi tertentu, maka dia akan berubah sifat. Misalnya, unsur panas yang sudah mencapai titik puncaknya, maka dia akan berubah menjadi dingin. Begitu pula sebaliknya. Dingin yang sudah mencapai titik puncaknya akan berubah menjadi panas. Untuk mewaspadai kekeliruan atas pandangan ini, maka dibutuhkan teori-teori dan turunannya seperti teori Yin Yang, di mana teori ini merupakan teori keseimbangan. Teori berikutnya adalah teori Wuxing, teori 5 unsur yang mewakili alam semesta. Turunannya lagi, teori Pak Hang, di mana di sini teori 8 prinsip atau 4 pasangan bipolar. Yang terakhir adalah teori I Ching, di mana prinsip pengelompokan jika dilihat dalam kebutuhan menentukan karakter dan sifat. Dari teori-teori ini, maka akan membentuk sebuah tabel yang sangat kompleks dan saling keterkaitan. Dari hasil tabel ini, maka baru kita akan bisa menentukan sifat sebuah objek yang kita cari. Menurut saya pribadi, ini yang disebut teori kimia klasik yang diciptakan dan digunakan oleh para ilmuwan hebat ya sejak ribuan tahun yang lalu. Teori-teori ini juga digunakan dalam memecahkan kerumitan suatu permasalahan, termasuk dalam menentukan sifat dan rasa tumbuhan, selain dengan mencoba dan merasakan langsung tanaman tersebut. Berbeda dengan kimia modern yang berbasis hasil uji penelitian dan pendekatan metode ilmiah dan teori-teori kuantitatif yang canggih, termasuk mekanika kuantum, guna menentukan unsur zat yang terkandung pada suatu objek yang ditelitinya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang terang dan gelap yang terlihat secara kasat mata tidak selalu menunjukkan unsur yang atau unsur yin. Untuk memastikan, maka gunakan rumus-rumus dan teori-teori tersebut. Atau minimal temukan tabel-tabel sifat dan rasa yang sudah dibukukan. Ini semua untuk menghindari atau meminimalisir sebuah kesalahan dalam menentukan sifat dan rasa bahan makanan apabila kita menggunakan metode ini. Atau kita juga bisa berpandu dengan metode kimia modern. Baik, sekarang bahan makanan di bawah ini sudah dilakukan uji berdasarkan teori-teori yang disebutkan tadi. Bahan yang bersifat dingin atau yin atau berunsur yin seperti sayuran, mentimun, selada atau lobak, putih, cocok untuk kondisi panas yang berlebih. Misalnya pada kondisi demam atau terjadi peradangan. Mereka dapat mendinginkan tubuh dan mendukung unsur yin untuk melembabkan organ seperti paru-paru dan hati. Bahan yang bersifat panas atau berunsur yang seperti bawang putih, jahe, atau cabai, dia akan merangsang energi dan sirkulasi. Dan ideal untuk kondisi dingin atau kelelahan. Jahe misalnya, dia akan merangsang pencernaan dan meningkatkan energi. Bahan yang bersifat netral, sayuran seperti wortel, brokoli, atau
pakcoy dapat digunakan untuk terapi alami bagi mereka yang memiliki unsur yang hati berlebih, atau kalau bahasa kedokteran modernnya hipertensi. Dan dia bisa kita gunakan untuk mengontrol tekanan darah dan mendukung pencernaan. Dengan begitu, berarti sayuran pakcoy dapat membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Sekarang makanan kita lihat dari rasa. Rasa pahit seperti pare, dia dapat mendetoksifikasi dan mensupport organ hati. Rasa manis seperti ubi atau wortel, dia dapat memperkuat organ limpa dan memperkuat energi. Rasa pedas seperti bawang, dia membuka pori-pori dan mengusir dingin. Hindari kelebihan satu rasa untuk menjaga keseimbangan. Tipsnya, apabila kita memasak, kalau ada rasa yang berlebih dari sekian banyak rasa yang kita libatkan, maka itu disebut tidak seimbang. Yang disebut keseimbangan, rasa itu rata semua. Tidak ada yang menonjol dari sekian banyak bumbu yang kita masukkan. Sayuran matang lebih mudah diserap daripada mentah. Karena memasak memecah dinding sel dan melepaskan nutrisi. Keseimbangan yin yang, sayuran hijau seperti bayam yang dimasukkan ke dalam kategori yin, dikombinasikan dengan umbi cerah yang seperti wortel yang dimasukkan dengan kategori yang, dapat kita gunakan untuk vitalitas dan pencegahan penyakit. Pola makan klasik menekankan sayuran musiman, lokal, dan segar untuk diharmoniskan dengan siklus alam. Contoh spesifik sayuran lainnya, seperti pare tadi, dia merupakan detox dan dingin, baik untuk penderita diabetes dan panas hati. Panas hati ini dalam kedokteran modern adalah hipertensi. Ubi Cina, dia netral, dia mendukung pencernaan dan limpa. Kundur, nah kundur ini makanan tradisional benar. Kundur atau kolangi, dia mendinginkan, dapat digunakan untuk detox dan mengurangi bengkak. Pete Cina, pete Cina meredakan pembengkakan, iritasi, dan melindungi dari kanker. Sementara daunnya bisa kita gunakan untuk luka. Sirih Cina menurunkan tekanan darah, mencegah asam urat, dan melawan infeksi pada paru. Selanjutnya, metode pengolahan sayuran menurut kaidah klasik, pengolahan difokuskan pada kesederhanaan untuk menjaga gizi, menghindari minyak yang berlebih, atau menghindari pemanasan dalam waktu yang lama, karena pemanasan waktu yang lama ini akan merusak energi. Teori klasik membedakan efek sayuran mentah, lebih dingin, atau sulit dicerna, dan matang, lebih hangat, mudah diserap. Mengukus adalah metode terbaik untuk mempertahankan nutrisi dan esensi. Cocok untuk sayuran berdaun hijau seperti brokoli, pakcoy, atau kembang kol. Mengukus membuat sayuran netral atau hangat. Dia meningkatkan penyerapan tanpa menghilangkan cairan. Nah, mengukus yang ideal adalah sekitar 5-10 menit. Merebus untuk sayuran akar seperti wortel atau ubi, merebus melepaskan nutrisi ke dalam air, dan air ini yang kita gunakan nanti sebagai sop. Efeknya adalah meningkatkan sifat dingin menjadi netral, baik untuk pencernaan. Hindari merebus terlalu lama agar vitamin tidak hilang. Menumis dengan sedikit minyak dengan cepat, sekitar 1-3 menit,
Untuk sayuran hijau seperti bayam atau kol, gunakan minyak sehat seperti minyak wijen untuk efek yang hangat merangsang sirkulasi. Boleh kita tambahkan jahe atau bawang untuk meningkatkan energi. Dan ini cocok untuk diet Tiongkok yang rendah kalori. Masih banyak teknik-teknik lainnya dalam memasak berdasarkan teori klasik, seperti misalnya memasak ringan atau sebentar untuk efek menaikkan. Misalnya menumis sayuran untuk energi yang naik ke paru. Merebus lambat untuk efek menurunkan. Misalnya sup sayuran untuk menenangkan hati. Hindari menggoreng lama atau makanan mentah karena bisa melemahkan organ limpa dan energi. Umumnya adalah makan sayuran matang, terutama di musim dingin, agar mudah dicerna dan hangat. Kombinasikan dengan biji-bijian, apa itu beras merah ataupun biji-bijian yang lain, dan protein ringan untuk keseimbangan. Hindari gula dan gorengan. Sesuaikan dengan kondisi tubuh. Dengan pengolahan ini, sayuran tidak hanya bergizi, tapi juga menjadi terapi pendukung kesehatan secara keseluruhan. Sangat menarik kita bahas tentang teknik-teknik masak dalam kitab-kitab kuno yang bersumber dari kitab-kitab klasik pengobatan khususnya, di mana di situ kita bisa merubah makanan panas menjadi dingin atau sebaliknya, dingin menjadi panas, atau bisa menjadi netral dengan cara hanya teknis memanggang, teknis menggoreng, teknis menumis, teknis merebus, teknis mengukus, dan segala macam. Dan ini sangat menarik. Mungkin suatu saat saya akan buat video khusus tentang teknis ini secara langsung. Semoga kita ada waktu untuk itu. Sementara ini, demikianlah tema ini dapat kita bahas. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.